Perkenalkan, nama saya Adelia Oktariani, NPM 1814231009 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data informasi dan knowledge management system dan kepuasan pengguna dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada peranan sumber daya manusia yang dimiliki. Setiap SDM yang direkrut harus memiliki knowledge yang baik untuk menjalankan tugas yang diberikan dengan maksimal. Knowledge dalam suatu organisasi merupakan suatu bentuk aset intelektual yang harus disalurkan kepada sumber daya manusia dari organisasi dan harus dapat dikembangkan sehingga dapat mendukung terjadinya organisasi pembelajaran dan membentuk kreasi knowledge yang baru dalam organisasi. Contohnya dalam organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan, knowledge sangat berperan dalam peningkatan pelayanan terhadap nasabah. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan setiap SDM-nya memiliki knowledge yang cukup untuk dapat melayani nasabah dengan baik untuk dapat menjual jasanya kepada masyarakat. Alasan saya mengangkat topik ini adalah karena knowledge management itu dapat meningkatkan keberhasilan suatu organisasi. Jika pengelolaan knowledge masih rendah, maka akan meningkatkan kendala bagi para anggota suatu organisasi. Dengan adanya knowledge management system dapat memudahkan pengelolaan terhadap knowledge yang dimiliki organisasi. Selain itu, knowledge management system yang dirancang juga dapat menjadi sarana untuk melakukan knowledge transfer dan knowledge sharing bagi para anggota organisasi. Knowledge management sering disebut sebagai teori pengelolaan pengetahuan yang sangat penting dan berguna bagi siapa saja yang menjalankan bisnis atau usaha. Knowledge management atau manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan alat, strategi, dan teknik untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, membagikan, dan meningkatkan informasi yang ada dalam sebuah organisasi. Knowledge management memiliki tujuan. Tujuan umum dari knowledge management adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan menyimpan pengetahuan di dalam perusahaan itu sendiri. Dengan adanya knowledge management, seluruh bagian organisasi diharapkan menyerap wawasan dan pengetahuan mengenai bisnis atau operasi yang dijalankan secara lebih baik. Studi kasus yang saya digunakan di sini adalah jurnal yang berjudul Analisis dan Perancangan Knowledge Management System untuk meningkatkan efektivitas siklus pendapatan Koperasi X di Sidoarjo, karya Tri Rahadian Kusumawardana yang diterbitkan pada tahun 2015. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengelolaan knowledge pada Koperasi X di Sidoarjo dalam upaya meningkatkan efektivitas pendapatan. Penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian Koperasi X yang bergerak di bidang lembaga keuangan syariah dengan melakukan analisis terhadap data anggota koperasi yang digunakan peneliti untuk melakukan perancangan knowledge management system berbasis website. Metode pengumpulan data yang digunakan terbatas pada hasil wawancara, observasi, serta analisis dokumen yang terkait dengan penelitian. Beberapa kendala dan indikasi terjadinya masalah pada jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya penekanan SOP, khususnya pada pegawai, sehingga tidak jarang terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan pegawai. Yang kedua, belum adanya suasana yang mendukung knowledge sharing bagi para pegawai yang mengakibatkan proses interaksi knowledge tidak dapat berjalan pada koperasi. Yang ketiga, tidak adanya media untuk mendokumentasikan dan menyimpan knowledge yang telah disebar sebelumnya. Akibatnya, banyak knowledge yang seharusnya penting dan telah di-share sebelumnya tetapi tidak tersedia pada saat dibutuhkan oleh pegawai. Yang keempat, tidak adanya sarana untuk menampung feedback dari pegawai maupun nasabah, sehingga kesalahan yang pernah terjadi dapat terulang. Dan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan dan pengalaman nasabah pada aktivitas survei nasabah yang dapat menyebabkan terkendalanya proses selanjutnya.
Untuk membuat rancangan Knowledge Management System Lifecycle, untuk rekomendasi Knowledge Management System itu ada tahapannya. Tahapannya itu antara lain evaluasi infrastruktur yang ada, membentuk Knowledge Management Team, capture knowledge, desain Knowledge Management Blueprint, tes Knowledge Management System, implementasi Knowledge Management System, manage change and reward structure, dan terakhir post system evaluation. Knowledge management memiliki manfaat, diantaranya adalah meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, meningkatkan respon terhadap pelanggan, meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses, meningkatkan kemampuan dalam berinovasi, dan juga meningkatkan jumlah produk atau jasa. Knowledge management adalah sebuah alat yang sangat penting bagi perusahaan maupun organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan para pekerja mereka. Nah, kelebihan dari knowledge management ini adalah yang pertama, tempat kerja menjadi lebih efisien. Yang kedua, proses pembuatan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar sesama pegawai yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, optimasi pada proses pelatihan. Dan yang terakhir adalah retensi dan kebahagiaan karyawan semakin meningkat karena peningkatan nilai pengetahuan, pelatihan, dan inovasi. Dalam menerapkan knowledge management, perusahaan juga harus memahami kelemahan atau kerugian yang dapat ditimbulkan knowledge management. Beberapa tantangannya atau kerugian yang muncul dari knowledge management itu antara lain kesulitan menemukan cara yang efisien untuk mencatat pengetahuan bisnis. Segala informasi dan sumber terkait menjadi lebih mudah untuk ditemukan orang lain. Motivasi orang-orang dalam perusahaan untuk membagi, menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan yang ada menjadi sulit. Sulit menyelaraskan knowledge management dengan keseluruhan tujuan dan strategi bisnis. Memilih dan mengimplementasikan teknologi knowledge management menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, butuh waktu untuk mengintegrasikan knowledge management ke dalam proses dan sistem informasi yang sudah ada. Kelemahan atau kekurangan dari knowledge management adalah adanya ketergantungan pada kontributor pengetahuan, menciptakan kebingungan di antara para manajer dan karyawan biasa, hingga pengelolaan informasi perusahaan yang kurang tepat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, juga meminimalisir kerugian yang mungkin dapat didapatkan perusahaan, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengembangkan proses yang jelas untuk merekam, mencatat, dan membagikan pengetahuan bisnis. Mendefinisikan konteks dan tujuan dari semua knowledge management yang dimiliki. Menciptakan kultur pembagian pengetahuan dalam perusahaan antara manajemen dan karyawan. Menetapkan tujuan dan strategi yang jelas untuk membantu perusahaan dalam memaksimalkan pengetahuan kolektif. Mempertimbangkan biaya, strategi, dan pelatihan yang diperlukan untuk semua sistem knowledge management baru. Dan yang terakhir, pertimbangkan strategi perubahan manajemen dalam memperkenalkan praktik knowledge management.